ada perasaan deg-degan gak nih mau tayang filmnya? Deg-degan gak? Gue kalau dia deg-degan, gue deg-degan nih. Ini kebanyakan filmnya. Hai Sobat 21, aku Nanda. Senang banget hari ini Snapchat udah bareng sama cast dan sutradara dari film Tanah Runtuh. Kenapa nih Suci? Kita seneng banget karena ini susah banget narik dia ke sini nih. Lu lah. Iya, tapi Mas Rudi emang jarang ikut promo ya Mas? Iya. Udah gak bisa dijual muka saya mau ngapain? Udah lama. Setelah dulu jadi model kan, terus Sempat vakum jadi model. jadi model dulu. Apa kabar nih semuanya? Baik. Ya, gimana berapa hari ini lagi promonya Tanah Runtuh atau gimana? Iya, lagi mulai keliling kita ngeruntuh. Tapi ada perasaan deg-degan gak nih mau tayang filmnya? Deg-degan gak? Gue kalau dia deg-degan, gue deg-degan nih. Ini kebanyakan filmnya. Deg-degan, gue deg-degan karena udah lama banget kan kita nggak punya film dengan tema-tema kayak gini nih. Tema-tema kayak gini, tema yang sebetulnya deket sama kita cuma susah untuk diceritain gitu. Soalnya yang susah itu kira Mas Rudi yang Harus dia yang susah. Susah harus dia. Yang berbobot. Iya. Kita lempar aja. Memang deg-degan tuh gini, maksudnya ya setiap film kita pasti deg-degan. Tapi yang ini tuh deg-degannya gini, karena sebegitu asiknya ceritanya untuk di-share ke penonton. Kita berharap penonton benar-benar bisa terima gitu. Iya. Jadi itu deg-degan, karena kan penonton Indonesia kan kita tahu lah gitu, nunggu mood lah ini segala macam. Kita harapkan mereka di hari pertama tuh mereka mencoba untuk Mencoba pengalaman baru. Iya, betul. Karena banget gitu loh. Dan kita udah gak capek juga kita ngomongin filmnya beda loh sama yang lain, kita juga ngomong gitu kan masih. Jadi kalau bisa mereka cobain langsung. Iya. Biar mereka bisa juga cerita sama orang lain kalau ini tuh emang beda gitu filmnya. Ya kalau ini emang ada sesuatu yang harus ditonton gitu. Dan pasti setiap orang kan ketika nonton ini punya perspektifnya beda-beda kan. Gak bisa kita arahin, lo kalau nonton ini lo pasti sedih, lo nonton ini lo pasti akan orang, gak bisa gitu. Betul. Bisa jadi dapat POV yang beda juga ya. Iya. Oke. Nah, ini kan kalau nggak salah filmnya syuting 2025 ya tahun lalu kalau nggak salah. Iya, 2025 ya. 2005 ya? Iya. 2005. Betul. Mas Kavina lupa banyak film. Enggak, bukan. Gue tuh ngebayanginnya soalnya ini ingatnya tuh bulan puasa setelah lebaran. Ya pasti lebaran kan udah mungkin tahun ini. Bulan tahun baru lebaran juga. Kayak masih baru-baru gitu ya. Oke, nah kalau kalian ditanya satu kata mendeskripsikan syuting Tanah Runtuh, pertama kali yang kalian pikirin apa? Berat. Cepet banget. Komen banget tuh kayaknya cepet banget. Iya. Berat ya? Karena gini, menurutku ini kan adalah pengalaman pertamaku dalam terjun ke dunia acting ya. Benar. Dan itu menurutku ya ini scene tuh untuk ukuran aku yang bisa dibilang experience sama sekali ya ini cukup berat lah, apalagi untuk scene-scene yang mungkin tadi malam hari di suasana yang untuk anak-anak zaman sekarang tuh kayaknya wah is a difficult moment gitu buat kalau dibayangkan wow gitu. Makanya berat langsung ya. 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 Kalau Kavin apa? Sama, ini pengalaman baru gitu. Reuni lagi sama Mas Rudi, terus sama Sigi juga belum pernah. Aku belum pernah syuting kita sama belum pernah Vino. kan? Iya. Terus belum belum pernah. Okay. Dan yang menariknya adalah di sini tuh cerita ini berjalan dari point of view dua anak kecil. Dan kita nih yang dewasa ini mensupport mereka semua nih, dan buat gue itu jadi sesuatu yang bikin gue pengen banget ada di film ini gitu karena beda banget gitu. Dan gue tahu banget ya kalau misalnya Mas Rudi yang ngedirect ini pasti akan jadi sesuatu yang beda. Gitu. Dan kalau pas lihat trailernya ya udah bener-bener realistis itu gitu, kejadian pada zaman itu gitu, nggak ada sesuatu yang kita mau manis-manisin, ya semuanya terasa realistis aja. Kalau Mas Rudi apa Mas? Sama, berat juga. Berat karena mendirect anak kecil nggak mudah ya. Ya betul. Ada Ringo juga yang Ringo ya. Gitu ya. Dan dari awal aku udah bilang sama tim casting, tolong cariin yang partneran sama Ringo adalah orang yang bisa jagain Ringo juga. Makanya ketemulah Yohan. Karena menurut aku Yohan tidak hanya jago nyanyi dan acting ya, tapi dia harus bisa
Harus bisa. Bener. Karena kalau enggak ada yang bisa jaga. Iya, iya. Dan itu satu. Kedua, yang diuji banget dari aku adalah selain memang tempatnya panasnya luar biasa ya. Itu gila. Aku udah berpuluhan kali syuting tapi tetap aja kalau udah tempat yang kayak gitu tuh nggak asik gitu ya. Itu, jadi kan kita juga harus sabar tapi di satu sisi. Benar. Tapi terik matahari juga luar biasa, deadline schedule juga mantep ya kan. Tapi ya itu, menurut aku setiap kita bikin film itu kalau buat aku tuh sebuah perjalanan ya. Jadi gimana caranya setiap adegan yang aku shoot dan yang mereka mainkan itu bisa tertangkap dengan sealami mungkin. Itu yang aku berusaha untuk setiap filmku itu aku pengen ke arah situ. Mungkin sebenarnya masih kurang. Oh yang ini gimana ya, seperti alami lagi, lebih alami lagi gimana ya. Makanya aku membebaskan kepada aktor-aktorku untuk mereka berekspresi dan mengeluarkan semuanya tanpa aku batasi. Karena menurut aku mau yang terbaik dari mereka gitu. Jadi kalau misalnya nanti filmnya bagus dan penonton suka, bukan tentang aku lagi, itu udah mereka yang mainin gitu. Aku cuma ngasih mereka semesta aja. Jadi ngasih cerita, akhirnya mereka yang Ya karena aku juga nggak mau setelah berapa puluh kali di film gitu ya, and then aku menghasilkan sebuah film yang cuma sekedar nama di atas kertas skrip. Karakter mereka harus punya nyawa gitu loh. Dan nyawa itu kan harus dibangun lewat mereka gitu, dan tidak mudah untuk menumbuhkan nyawa itu. Jadi mereka tuh emang benar-benar harus ngasih gitu, capeknya, putusasaannya gitu ya, terus masalahnya gitu, bahkan bagaimana mereka saling kerjasama untuk saling menguatkan. Itu kan manusiawinya di situ tuh. Itu otomatis akan keluar tuh tanpa aku paksa-paksa. Dan kita di script, di set dan segala macam nggak pernah ada yang bawa skrip, nggak ada yang bawa kertas, nggak ada. Udah nggak ada karena mereka udah menjadi mereka. Ya, karena Pak Rudi itu yang menurut aku tuh salah satu sutradara yang memberikan lahan bermain seluas-luasnya untuk para cast-nya gitu. Jadi ketika aku reading, ketika aku latihan untuk scene tertentu, Pak Rudi itu selalu kita lupain skrip dulu, selalu jika kamu bla 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 apa respon kamu gitu. Selalu jangan terlalu terpaku sama skrip, dan jika ada ini cuman hanya diberi garis besarnya saja, sisanya silakan explore. Tanpa mengurangi rasa hormat ke penulis skrip ya. Sebenarnya kan cuma masalah cara aja sih. Skripnya penting, tapi memang kita nggak bisa baca. Karena kita tidak membaca nantinya, kita kan menjalani karakter itu di kehidupannya kan. Artinya ini hanya emang skrip itu hanya semestanya mereka. Mereka yang harus berusaha untuk nggak cuman hidupku dimulai di halaman pertama deh, enggak. Kan mereka lahir udah berapa puluh tahun yang lalu, ibaratnya gitulah. Ada di sebelum di halaman pertama mereka ada. Itu yang kita lagi bangun dan coba terus gitu. Dan semua Sigi, siapa namanya? Apa nama kamu? Amir. Mereka ngulik, kayak nggak gini deh mas, ini kayak gini, ini gini. Itu harus. Makanya aku kadang-kadang suka ya. Kalau zaman dulu pun aku sempat jadi sutradara yang malas tadi dirubah-rubah. Ada kalanya aku yang orang udah suka nih, lo mau jangan rubah dong, ada. Tapi akhirnya aku merasa bahwa itu gobloknya gue kalau nggak membiarkan pemainku untuk mempertanyakan karakter. Karena mereka yang membawakan karakter itu. Kalau mereka mempertanyakan sebelum nggak mau tahu ya kita yang bohong. Oke. Nanti aku sebenarnya mau ada yang bertanya tapi ke Mbak Siti dulu. Kak, apa yang kepikiran kalau ngomongin syuting Tanah Runtuh? Ya mungkin menambahin yang lain, organik banget. Dan mungkin organiknya itu dalam sense bahwa kita juga syuting dengan anak Down syndrome. Dan itu kan kita juga harus, di sini sih aku dari awal juga tugas aku cuma memfasilitasi aja. Saya sebagai ibu memfasilitasi anak-anak ini gitu. Dan waktu persiapan pun kita dikasih kebebasan untuk eksplor, dan itu mempermudah kita untuk bangun relationship connection itu. Kalau semua terpaku dengan mungkin word by word, itu akan membuat koneksi itu kayak terbata-bata. Bahasa tubuhnya dia, bahasa verbalnya dia, bahasanya si Rido, itu kan juga masing-masing harus kita kayak kalibrasiin lah gitu. Dan kita dikasih kesempatan itu oleh direkturnya dalam bentuk simulasi. Jadi bukan reading jatuhnya, karena kalau reading kan kita baca gitu. Kalau ini lebih mensimulasikan
keluarga ini seperti apa gitu. Ini mempermudah saat syuting juga karena emang keterbatasan waktu dan dengan pressure lokasi yang juga kurang nyaman, bermain dengan anak-anak, ya obviously itu bikin situasi yang emang harus lebih efektif sama efisien. Tapi surprise tuh aku masih karena waktu pertama kali kan saya terakhir sama Sigi kan dulu film 20 tahun yang lalu. Iya, tentang dia. terus Sigi kan masih Baru Ya, mulai. duluan tentang Ini dia aku kayak Sigi ada Kai persis pertama Nyebelin kali. pokoknya Kali. nyebelin dia Nyebelin. model nggak perlu buat dia film tuh nggak penting jadi kalau gua ajak tuh kayak ini kayaknya kita yang butuh dia kayak nggak butuh film. Nah takutnya saya ketika kita melibatkan dia bisa nggak mana kecil Iya. lihat dong Iya. juga, Iya, kan? iya, iya. Ternyata dia sangat keibuan dalam Ya. dewasa ini Itu namanya maturing, growing up. Itu namanya growing up. Some people grow up. Iya. Justru mereka nyaman sama dia. Iya. Nah, ketika udah nyaman sama ibunya selesai kok udah. Iya, Udah, tenang itu. gue. Dan emang sebenarnya aku juga pas pertama kali tawarin main sama Mas Rudi, aku pengen seakan-akan ini adalah proyek remedial aku lah, karena aku ada ngerasa penyesalan lah. Amin 10 tahun yang lalu. Ya penyesalan karena oh man, I didn't use that opportunity wisely. Karena nggak semua orang, maksudnya orang masih muda ya. Zaman itu lah. Dulu prioritasnya kan masih main-main lah apa dan maksudnya aku kurang menghargai lah waktu itu. Jadi pas dapat kesempatan lagi aku ini kayak seakan-akan remedial. Dan kebetulan dapat peran yang emang ya udahlah emang waktunya aku karena ini aku juga punya 2 anak, gimana rasanya punya ya it's easier lah gitu untuk masuk. Oh, aku pikir tuh ada momen kayak emang Mas Rudi approach lagi Mbak Sigi emang sengaja. Aku karena- casting. Oh, tetap casting ya. Casting. Kan kita nggak pernah tahu dia sekarang kayak apa. Siapa tahu lebih Iya. parah. Iya. Ternyata ya itu ketika kita emang itu salah satu contoh karakter. Karakter itu kan change over time. Iya. Nah di film juga gitu tuh di skrip. Kalau ditulis doang kan dia kan sama. Cuman kejadiannya dibikin beda sama penulis. Tapi dianya tuh gimana tuh menghadapi itu. Nah Yes. ini memang akhirnya kenapa aku bilang simulasi itu menjadi penting bukan cuma melulu adegan. Kitanya itu semua itu loh. Kita Iya. juga berproses by time Berproses. gitu waktu. Ya kayak Vino aja pasti juga dari awal karir sampai sekarang pasti proses filmmaking aja udah pasti beda banget kan. Dulu kita In the Name of Her dulu apa tentang dia dulu sih? Tentang dia dulu ya? Tentang Iya. dia dulu ya. Dulu masih pakai film, terus reading gitu kan. Kan maksudnya proses Pasangan di dia industri ini beda-beda aja banget. juga ini apa namanya berubah gitu. Oji. Berarti Oh iya. berarti beneran kayak kolaborasi ya, karena kalau misalnya satu tiba-tiba salah harus ngulang dari Pasti. awal kan Mas? Iya, iya, Berarti iya. kan? Kalau menurut kita, aku sih nggak tahu yang lain, tapi aku berharap itu adegan itu kan sebuah peristiwa. Betul. Ya. Kita ini kan sama-sama berembuk nih, gimana ya caranya ya peristiwa ini supaya orang percaya ya. Kan gitu sebenarnya kita kan berusaha begitu kita bekerja samanya. Jadi nggak mungkin sendiri-sendiri, Iya. atau bahkan one way juga nggak bisa. Oke, gue suruh gini ya, nggak bisa juga sebenarnya. Iya. Nggak mungkin. Kalaupun iya tuh kebetulan bagus atau mungkin atau gimana nggak ngerti ya, tapi nggak mungkin. Tapi kalau tadi Mbak Sigi bilang dengan kebebasan ini mempermudah juga kan, maksudnya secara masuk ke dalam karakternya, akhirnya kayak nggak kaku karena harus dipitin banget sama Aku karena aku orangnya nggak bisa ngapa, jadi aku happy aja. What makes sense? Yang penting jadi lebih ke reaksi dan aksi ya. Kalau misalnya nunggu reaksinya dia, terus kita niat gimana, jadi lebih ngebaca ruangan gitu. Jadi bukannya acting tapi lebih ngebaca ruangan. Apa yang dia lakukan akan efeknya ke aku kayak gimana, aku responsnya kayak apa. So wajarnya kalau kita lagi di ruangan as a family gitu. dan dalam kondisi saat Iya, jadi menurut aku sih aku lebih happy karena aku gak suka ngafal. Dan nggak mungkin menghafal juga kan. Gak bisa. Nggak bisa menciptakan sesuatu langsung on the spot kan dia. Iya. Apa kalimat panjang yang dia ciptakan sebagai Gua- polisi gimana ngomong. Gue kayak bener-bener syuting film pertama sih. oh gitu. Karena tiba-tiba kita kayak gini. Pernah ada satu adegan tuh, lo nanti di sini, lo pidato gini. Sementara, tapi untungnya kita udah melewati banyak scene, jadi tapi itu jadi buat seorang aktor tuh jadi terpacu apa ya, sensitivitas lo akan lebih ini gitu, lebih cepet gitu kliknya menghadapi
menghadapi situasi di lapangan, menghadapi lawan main yang banyak gitu, menghadapi terik matahari yang gila banget. Itu jadi dengan pola simulasi itu membuat kita jadi makin kaya sih. Kita makin kaya gitu. Dan one day dan setelah gue syuting film itu, gue syuting film yang scripted itu kan jadi lebih mudah banget. Iya sih. Karena apa ya, kebiasaan yang kita lakuin di Tanah Runtuh itu ngebuat gue jadi kayak jadi makin kaya gitu untuk switch karakternya cepet gitu, switch emosinya cepet gitu. Karena kita benar-benar bukan kejar deadline ya, kita benar-benar gimana sih Mas? Istilahnya kayak pengen segala sesuatu itu benar-benar natural banget gitu. Tadi kita kan nggak bisa menyamakan persepsi orang natural itu seberapa kan. Iya. Itu yang makanya hanya lewat simulasi itulah kita menyamakan itu dengan ini belum deh, ini kayak masih bohong deh. Dan gitu deh, gitu yang kita terus kita jalani bersama gitu. Iya. Tapi kalau sebagai aktor challenge-nya banyak kan Pak. Maksudnya ketika misalnya kayak Kak Vino, Mbak Sigi udah oke nih, tapi Yon masih kayak ragu, boleh nggak ngulang gitu-gitu? Agak gitu nggak sih maksudnya kayak? Kalau itu tempat sutradara, itu tempat sutradara gitu. Nah, bagusnya simulasi. Ketika kita simulasi hari-hari, berminggu-minggu, pas syuting itu sangat jarang ya. Kita ngulang hal yang sama, kalaupun ngulang hal yang sama. Technical biasanya. Technical pasti. Bukan karena mereka nggak bisa atau salah atau apa. Karena ketika di lapangan itu dengan suasana yang benar dan real, aksi-reaksi mereka tuh udah natural keluar ya. Jadi nggak perlu harus gini ya udah nggak perlu itu lagi. Paling ada pertanyaan misalnya, lokasinya begini gimana Mas, gini paling gitu doang. Tapi nggak ada yang specifically karakter. Banget. Karena karakternya emang udah ditanemin dari awal dan setiap orang udah benar-benar jadi karakternya gitu. Jadi ketika si A ngomong ini, yang harus ngejawab ini udah pasti karakter B tanpa harus dikode gitu. Ya, jadi menurut aku tuh kayak simulasi ini tuh buat aku jadi siap lah gitu, atau bisa dibilang tuh jadi kebayang lah terhadap di set nih atau di lapangan, di onset nih kira-kira bakal kayak gimana gitu. Jadi simulasi ini buat aku gambarnya itu buat ya biar kebayang lah situasi di onset itu seperti apa, siap ketika ada respon-respon Rido yang mungkin di luar skrip, gimana cara kita responnya tapi tetap on track, tetap di sini. Dia berat karena dia Ini yang paling jago. Ini sebenarnya paling berat dia putus asa sih. juga waktu itu, tapi malah saya shoot. Kalau putus asa ya wajar ya, adik kakak ya standar nangisnya dia tuh kita ambil aja, mumpung nangis kan. Karena 100% scene-nya Rido yang jadi Ringo itu dia yang ngebawa. Dia yang nge-guide. Dan benar-benar in real life waktu syuting sama maksudnya karakternya dia yang sebagai guide-nya Rido, yang protektornya Rido itu ya dia sebenarnya. Jadi sebenarnya yang kerja keras dia. Dibantu sama orang casting di awal, dibantu itu cari anak kecil yang memang nggak gampang loh. Dia sering main film doang atau adegan nggak bisa. Iya. Harus yang memang tahan pukul juga, tahan banting. Dan dewasa banget. Penyanyi yang disuruh ngulang latihannya, kan kamu latihannya nyanyi udah gawat ini. Iya, dan dia jadi dia udah biasa gitu. Jadi yang mungkin paling dewasa di antara kita, dia dewasa dari kita kayaknya. Beneran. Paling serius. Selera lagunya juga lebih dewasa dari kita. Lagu-lagunya playlistnya dewasa banget. Iya benar. Tapi berarti kamu double ya, yang kamu maksudnya kamu harus mikirin acting kamu sendiri, tapi kamu harus nge-carry juga Rido dong. Iya. Jadi Kayak kepecah gitu gak sih? jadi kalau di film ini ya, aku tuh gak pernah berpikir ini adalah sebuah acting. Gak pernah berpikir ini adalah sebuah acting. Gitu. Cuman ini adalah sebuah peristiwa yang harus aku buat, yang menaturalisasikan ini tuh gimana caranya gitu. Jadi kalau dibilang pecah ya pasti pecah lah gitu. Ya gitu ya, palingan fokusnya gimana caranya biar tetap on track di saat Rido atau Ringo itu kemana-mana gitu. Atau ya yang aku ini tuh selalu misalnya kayak Rido atau Ringo, kamu ntar gini-gini kamu bisa nggak gitu. Karena kan kita ngebentuk chemistry gini. Nah dengan aku misalnya minta tolong, Ingo, tolong dong, kamu bisa nggak? Aku lagi capek, kamu ajak aku main gitu. Jadi ketika aku misalnya kita ngomong di sini berakting ya, aku berakting dengan Ringo atau Rido, aku tuh selalu membuat
ini tuh jangan jadi tempat acting, jangan jadi tempat, ini adalah tempat film gitu, tempat industri, jangan. Tapi di mata Rido, aku harus bikin gimana caranya Rido itu memandang tempat acting ini sebagai tempat bermain. Tuh, seperti itu Tapi sih. jangan salah ya, Rido itu luar biasa banget. Wah, Karena he has a really big heart. ya. Mungkin kayak dia itu yang bikin suasana ini, walaupun maksudnya backgroundnya suram dengan konflik yang seperti itu. Cuman di sini bahkan diceritanya memang si Ringo-nya ini ya lambang harapan gitu. Iya. Dan waktu syuting pun dia tuh anaknya Cheerful ramah, banget, cheerful, iya. suka perform. Ya. Dia tuh bisa nari, nyanyi. Iya. I think he's born for this role gitu. Iya. Dan itu yang membuat seluruh cast ini menurut aku tapestry lah, semua tuh nyambung gitu, semua jadi satu tapestry yang bagus. Dan nanti kalau penonton lihat gitu, Rido dia tuh pada saat syuting dia bisa acting gitu loh. Iya. And benar-benar saat dia sedih, dia ngerasain kesedihan itu, dia ngerasa sedih. Pas dia lagi mencoba menghibur, dia benar-benar dengan tulus menghibur gitu. Dan itu bahkan menghibur kru-kru yang lagi capek pun juga dihibur, dipelukin satu-satu, bilang I love you. Iya, dan itu luar biasa banget sebagai aktor, niat anak kecil seperti Rido bisa blend in dan dia bisa very passionately work in a situation like that. Jadi kayak hangat juga ya. Banget. Iya. Jadi jangan berpikir bahwa karena dia Down syndrome harus menjadi bapak kita. Enggak. Justru sebaliknya. Cuman memang kebetulan aktor-aktor kita kan juga punya cara untuk bagaimana berhubungan dan komunikasi kepada Rido kan. Kayak lo misalnya gitu kan, adegan dia yang sama Rido soalnya semuanya high emotion semua Iya. kan. Maksudnya dia harus bisa menatap Ringo dengan mata ke mata, tapi sekaligus kasih tanda juga sebenarnya ke Ringo supaya melihat ke dia kan. Iya. Ringo bisa. Mereka udah nyaman, Ringo juga bisa. Iya. Gitu kan, waktu yang di gereja. Harus Kan, nyaman dia. udah panas tempatnya kan segala macam. Dia kalau orang Dia lain, kadang bilang action, dia cut, bukan dia dia cut dia. dan nggak ada tuh yang tiba-tiba kan itu gereja kan panas banget. Panas banget. Sampai lu Iya. panas pulang-pulang mulu lagi. Itu no complain. Iya, No complain. dia seneng. Asik. Dia seneng Nah, kalau dia banget. nggak komplain kita malu juga kalau kita Iya. komplain. Benar. Tapi lu lagi di luar sih, lu yang di dalam. Lokasinya di mana sih, Mas? Di Tanjung Kait. Nah, gokil nih. Mungkin lebih cepat ke Poso beneran kayak naik pesawat. Pokoknya berat lah. Berat. Berapa derajat kalau boleh tahu? Gak tahu ya. Lu berapa kali ganti baju tuh setiap hari? Gila panas emang. Gokil, itu Jadi panas banget. double ya tantangannya. Jadi di Tanjung Kait itu aku tiap ini tuh ada satu hari di mana kan tuh wah lagi stres panas, dia bawa anduk buat apa? Entah di mana itu, kalau misalnya di rumah orang ada tempat mandi kalau bisa gitu bawa sabun. Iya. Panas banget. Iya karena Kalau panas. ada momen bisa mandi dulu Iya ya. mandi dulu. Karena dari Iya. lokasinya yang mirip sama Mirip, sana. iya. Ada tempat lain kecuali di situ memang bener-bener pantai segala macam. Iya. Mantap. Pesisir. Pinggir pantai banget ya. Mm-mm. Tapi jadi natural juga kan dari Betul. akhirnya. Iya. Iya. Natural lagi kayak. Karena kita juga Suram banget, jadi suram banget. kita juga nggak mau di tempat yang tiba-tiba kan Bintaro nih nggak bisa. Kan jadi udah patah kita di tengah. Kebaca banget. Oh ini Jaksel ya. Jauh banget ya Mas kalau Jaksel ya. Mas tapi boleh tahu nggak sih sejak kapan kayak akhirnya memutuskan untuk kayak pakai teknik dan treatment yang membebaskan kan tadi Mas berikan Sejak saya teater 1 telah dimulai. Sama Sejak Asti. film saya patah Memasuki ruangan teater. itu saya menemukan. Kepada para penonton Inspirasi yang dari telah memiliki kartu Itu belum 100% teater saya 1 laksanakan di situ ya. tetapi masih berada Tapi di luar sudah teater, 30%. kami persilahkan Tapi hasilnya buat saya segera langsung masuk karena udah pertunjukan film terbaik loh. telah Kalimat-kalimat yang bagus keluar dari ciptaan mereka loh, bukan skrip. Terus gue ulangi lagi sampai ketagihan gue ternyata goblok banget bertahun-tahun ya bikin film ya. Not get the best of my actor, gue yang marah-marah mulu sampai berkuah sampai jenggotan gitu. Ternyata it's not the way to do it gitu loh. Harusnya memang ini semesta mereka nih gitu loh. Tapi emang aku harus milih pemain yang bisa kita gituin.
Iya. Karena ada yang malas juga, suruh mikir gitu ada. Tapi kalau aku harus milih, nah itu kita yang harus dikasih jelasin dulu bahwa kita gini loh, yang kalau udah pernah sama gue ya mungkin udah nggak terlalu kaget gitu ya. Tapi kalau yang nggak pernah mungkin harus benar-benar adapt gitu. Karena kan nggak semuanya bisa improve juga. Nggak semuanya bisa nyiptain, nih ya, adegannya baru nih ya, ceritain ya. Iya. Gimana? Tapi itu pentingnya lo ngasih simulasi itu kan, Betul. jadinya iya. Iya. Betul, dan nggak bisa malas emang simulasi harus dilaksanakan. Gitu. Iya. Yang sama kruku juga gitu ya. Ini kita syutingnya enak nanti nih, tenang aja, gini gitu. Pengulangan pakai kamera benerannya kan, semua blockingnya segala macam. Mau keluar pas gang ke jalan di jalan gitu. Makanya aku bilang nggak bisa kita nih melakukan ini di 4x4 kamar. Impossible gitu loh. Kalau matahari terik, panas ya panas. Kalau AC terus bulu nanti pas di Tanjung Kait di tempat lokasinya panas, nanti bermasalah konsentrasinya kan. Iya. Ini kayak gladiator stick lah kalau di musik Iya, ya. iya, iya. Berarti pas saat pertama kali misalnya kayak Kak Vino nih, nggak dikasih tau kalau akan kayak gini teknisnya. Ada kayak wah challenge lagi nih, kayak menarik juga buat bisa ngerasain ini. Waktu pertama kali mau mulai itu ngobrol dulu sama Mas Rudi di studionya panjang, kita ngobrol nih kayak gini-gini, kita ngomongin teknisnya kayak gini, terus soal simulasi, soal nanti kebebasan nanti di improvement di setiap adegannya. Itu nggak kaget, cuman gue baru pertama kali lakuin itu. Tapi kan kita latihan itu kan memang dikondisikan di tempatnya itu memang benar-benar di rumahnya dia sebetulnya. Tapi itu emang sengaja nggak di tempat AC, tempatnya panas. Dan ketika kita pindah ke lokasi asli kita nggak kaget gitu. Dan kita bisa nih satu take jalan sepanjang jalannya kita mau itu bukan yang capek, bukan cuma kita doang. Kameramen juga capek banget. Dan itu kita udah latihan masuk gang-gang semua. Begitu pas di lokasinya ada adegan lari itu, lari itu panjang banget. Tapi karena kita udah pernah ngelakuin itu di simulasi, jadi semua itu nggak ada yang kayak gila nih berat banget ya berat, tapi udah pernah kita lakuin gitu. Nah kalau kita nggak pernah lakuin itu, kalau kita cuma latihannya reading biasa, sementara pola syutingnya seperti itu, wah itu nggak bisa sih. Itu nggak bisa. Karena kagok, karena beda gitu kan ya Mas? Karena liar dalam arti positif ya, liar banget gitu. Misalnya kita mau scene-nya rumah ini mati lampu, ya mati lampunya. Oh cahaya sekecil apapun itu kita manfaatkan gitu. Jadi nggak di set up seolah-olah mati lampu, enggak. Emang seberani itu. Misal lo ada ledakan nih, ledakan bisa sedekat ini gitu. Serius? Iya. Itu pas simulasi pas Syuting. Pas syuting. Iya, siapa tahu kan kayak bunyi dulu. Tapi aman, maksudnya itu semuanya dalam kapasitas yang aman. Tapi maksudnya kan kadang-kadang kita tahu ini ada ledakan, jadi kita bisa acting kena ledakan gitu. Tapi kalau ledakannya emang itu berasa di kita, itu udah nggak mungkin bisa ditutupin lagi gitu. Jadi ada satu adegan lari, tiba-tiba gue nggak tahu ledakannya kan sebesar itu. Itu kayak ada angin, udah gitu, itu tuh berasa. Gitu. Dia nggak tahu kapan soalnya. Nggak tahu timingnya itu ledakan itu kapan. Jadi Kodenya dari dia. Organik banget. Tahu bakal ada ledakan. Tahu nggak tahu timingnya Iya. kapan. Jadi nggak ada antisipasi, nggak ada antisipasi. Dulu baru ya sekarang. Gitu. Karena kalau Iya. misalnya kita tahu ya kita akan jaga-jaga. Iya. Gitu. juga sih, jadi ekspresinya nggak organik gitu. Iya, jadi nggak udah antisipasi kan? Bener. Orang misalnya ada satu adegan tembak-tembakan, kita nggak tahu pelurunya tuh akan di mana. Dia gitu di atas kepalanya. Jadi kita benar-benar kalau tiba-tiba kaget banget. Bisa sampai benar-benar begini banget. Sampai kita takut untuk keluar gitu. Iya. Gitu. Dan begitu. Timnya banyak salah juga ya. Iya, dan begitu. Salah nembak. Nggak ada yang salah nembak. Enggak. Ini semuanya bukan pakai peluru beneran, enggak. Cuman Iya. maksudnya rasanya itu ditimbulkan kayak beneran gitu. Misalnya kayak ada yang macet nih. Kita emosi macet, ya beneran. Iya. Gitu. Tapi nggak susah ya, maksudnya kan kalau syuting kan pasti scene-nya lompat-lompat ya. Ya, Jadi susah nggak sih maksudnya kayak buat menyesuaikan terhadap emosi di sini itu. Gimana? Ya itu yang Kamu yang harus sering kita untungnya kita kesini tim ya. Misalnya kayak orderannya adalah adegannya seperti ini. Ntar kita diskusi dulu. Jadi sebelum masuk kita kayak kemarin udah ambil ini nih. Kita yang ini berarti dialognya jangan seperti ini dan emosi udah segini gitu. Nah itu yang harus kita jaga terus. Dan bisa berubah. Bisa berubah. Pas lagi simulasi sama yang udah dilakukan kemarin. Oh iya kan? beda. Harus di-remit lagi. Harus diinin lagi. Gue udah tau beres. Karena mereka minta Gitu. approval aja. Ini kalau aku giniin boleh mas ya. Aku di sini udah gak begini lagi mas ya. Ya oke. Sip. oh gitu. Iya, dong.
Kalau kamu mau nambahin nggak? Iya, Jadi kamu kayaknya yang lebih itu. Terhadap penyesuaian persin Iya, itu. betul. Kalau aku ya, Aku pasrah. Mau gimana lagi? kalau aku ya gimana ya? Ya menyesuaikan aja karena apa ya? Intinya di persin itu aku jangan terlalu terlalu terbawa lah. Begitu kelar nih misalnya cut ada scene yang awalnya nih scene sebelumnya pas kita lagi jalan adalah scene yang benar-benar putus asa, misalnya Aju juga dari rumah gitu ini segala macam benar-benar emosional, berikutnya langsung bahagia naik motor. Nah itu kan butuh switch yang cukup Betul, drastis kan. Ya udah di situ aku terangin diri dulu bentar sampai beberapa scene yang dijalankan tuh lupa, baru tuh minum santai dulu, baru ayo Saling ngingetin juga sih, saling Iya, ngingetin. Kadang-kadang, kayak ini scene ini sebelumnya kita udah ambil. Kayak emosi segitu, lo jangan segitu ya gitu. Jadi kita saling ngingetin. ya. Aku ngingetin orang ngingetin aku juga. Karena ya ini tim gitu. Mutualisme Tim. aja gitu di sini. Tapi Yohan beneran dewasa banget sih. Iya, cara Dewasa ngomongnya kan. banget. Ini aja. Iya, tapi nggak dewasa banget. Belum berat ya. Suaranya ya. Suaranya makin Iya, berani. cuman sekarang emang dewasa banget. Aku pas ketemu, kamu umur berapa sih? Bohong kamu ya. Pas itu pertama kali pas Dia old soul banget, old soul Iya. banget. Tapi emang udah tua. Cara ngomongnya udah tua banget. Iya, sebenarnya. Dewasa Soalnya banget. Iya. Tapi bagus emang harus. banyak bergaul sama bapak-bapak ya. Ibu-ibu, ibu. Kalau lihat follow Instagram ini, nongol sama ibu-ibu. Jadi cocok sama Itu Ajus. kita sering, itu pertanyaan itu kita udah sering dengar ke dia. Kamu apa namanya sering bergaul sama bapak atau ibu ya? Itu kita Iya, sering iya. dengar pertanyaan itu kok. Jadi connect, gampang. Pas banget sama berarti pas kemarin bonding sama Mas Rudi gampang ya? Mas Rudi nasihatin Mas, gue sama dia. Mas Rudi belum Udahlah, bapak-bapak, Ruth. masih mas-mas. Udahlah Ruth. Udah larut. Waduh. Sudah satu take aja, Run. Serius. Sudah cukup. Nanti kalau kayak gitu kamu mau dipanggil lagi nanti. Tapi umur dia dengan karakter yang dia mainkan itu tidak mudah loh nyarinya. Iya, Tapi banyak benar. potensi di Indonesia. Benar. Jadi kita tuh nemuin dia tuh ya itu suatu hal yang luar biasa banget kita bisa aja menemukan yang lain dan nggak dia gitu. Itu bakal berat sih. Tahan bantingnya itu sih mas. Tahan Iya. bantingnya itu sih yang. Wajahnya believable banget. Iya. Aku ingat banget waktu reading, aku tanya, kamu tuh baca bukunya apa gitu kan? Karena dia tuh sama sekali nggak kayak anak-anak kan. Cuma, kamu mau pinjam 5 sekawan aku kasih loh. 5 sekawan. Gak mau baca. Baca nggak? Dibaca nggak? Baca. Ada gantiannya nama mamaku. Prolog doang ya yang dibaca ya. Judulnya nih mau gue. Iya. Baru udah direkomendasiin loh padahal. Iya udah dikasih Ajus loh. Tapi di lokasi juga begini ya dia? Apa enggak? Oh, kalau di Lokasi- lokasi- anak Enggak. kecilnya- Sisi anak kecilnya kelihatan juga. Oh malah kayaknya kalau di Kalau udah lokasi acting dia berubah. Iya. kalau di lokasi syuting lagi istirahatnya pasti si anaknya lebih banyak lah. Iya. Karena kan aku Dia sering nyanyi. Oh, kan Itu hiburan. Iya, hiburan kita. cuma kalau lagi gitu crowded banget ininya ya udah. Hewan tanam. Makan bukan? instan bukan. noodle ya. Iya. Instan noodle. Kita dulu. Lagunya katanya 80-an ya? Ya. Iya. Oh iya beneran. Betul. Nah, itu juga malah nggak pernah dengar. Ya, nggak tahu, Iya. nggak Yang bayi juga ada playlistnya beda playlistnya. Oh, playlist udah anak-anak Gen Z juga sekarang. Selera lah. Ya. Oke, nah balik lagi ke film nih. Selain pakai treatment improv tuh kayak ada treatment kamera handheld juga sepanjang film ya mas ini. Itu juga gara-gara untuk bikin organik juga reaksi atau gimana? Untuk supaya mudah merekam tanpa batasan kan. Handheld tapi stable ya. Oke. Jadi gini, kebetulan teknologi sudah memungkinkan, makanya inilah proses ini yang kita pilih gitu ya. Bahwa gimana caranya kamera itu tidak menjadi batasan teknis buat pemainnya. Oke. Nggak boleh. Misalnya, ya kamu lu bayangin aja misalnya kita mau acting, nggak boleh lihat sini ya, lu kesana doang ya. Itu aja udah. Itu pasti udah membatasi kan. Iya. Jangan sebelah sini, gua nggak bisa ngambil sebelah sini. Itu udah pasti membatasi gitu. Gimana dia mau get the best of the actors gitu loh. Dan mereka kan pasti butuh selalu Vino yang dulu sama Sigi yang dulu kan nggak mau
kayak yang dulu lagi, mereka mau upgrade terus kan. Ya menurut aku pola ini akan memungkinkan mereka untuk bisa melihat penonton yang penonton belum rasakan menurut gue gitu. Nah, kamera tuh yang mengikuti mereka, jangan mereka mengikuti kamera. Kamera cuma barang kok, masa ngikutin manusianya yang kita ikutin kan. Terus lampu semua aku bikin natural, jadi ngumpet semua. Oh, ngumpet Oh iya semua. dong, nggak boleh dong. Kayak semi dokumenter. Iya, ngumpet semua gitu loh. Jadi nggak bisa ada ada stand kayak gini gitu, nggak Iya, bisa. bocor ya. Ya, karena dengan ada ini aja udah berasa teknis kan. Padahal kan kita nggak Benar, mau gitu, apalagi kalau misalnya ada Ringo, ada anak kecil yang nggak biasa, ini kan jadi sangat bawaannya pengen ngelirik situ terus kan Benar, jadi juga. Iya. Dan satu hal lagi sebenarnya yang aku baru sadar setelah bertahun-tahun bikin film dan baru kemarin juga saya sadari, dan makin saya sadari ketika taruh bahwa Tuhan tuh kan udah ngasih tempat ya, yang sudah anugerah dia gitu ya, secara artistik, secara kekayaan dan secara magic gitu ibaratnya. Even hujan gitu. Aku hujan nggak ngumpet loh. Kita hujan shoot. Oke. Karena tuh pemberian dari atas yang mahal harganya kalau kita nggak bikin gitu. Jadi kita nggak boleh berhenti gitu. Satu. Kedua, tempat yang udah bagus itu nggak mau aku rubah lagi menjadi malah tambah kelihatan di set gitu loh. Yang realistis nih gue lihat ini asik nih tempatnya. Ya itu kan berarti emang Tuhan udah ngasih aku itu. Ya udah itu aja gitu kan. Kan rumah kamu sebenarnya lagi mau di set terus gue rubah lagi sama tempatnya polisi. Tapi udah bisa pulang, gue bongkar lagi, gue pengen yang awal. Padahal aku ngeliatnya tuh lebih asik yang itu gitu loh. Jadi dress up banget ya. Jadi dress up banget kok, tertata gitu kan. Jadi Iya. nggak mungkin lah gitu, mau berantakan berantakan aja. Kita Tadi nggak usah- ruang tunggu kita udah ada AC-nya dicopotin lagi Mas Rudi. Panas harus panas nih. Art director nggak ngomel ya, Mas? nggak berani ngomel. Mungkin di belakangnya. Mungkin mundur diri. Dumel. Gak apa-apa, gaji buta jadi itu ya. Tapi kan harus balikin lagi. Tapi kan dia harus tahu bahwa kita melakukan itu tuh untuk supaya dia ketika artistik kelihatan artistik itu malah dia yang kena. Benar sih. Jadi Kalau kayak gini kan orang merasa real kan nama dia naik juga. Jadi emang ini masalah rasa sih, nggak maksudnya aku dulu belum punya rasa ini terus aja gitu. Zaman kita dulu masih belum lihat film ya gitu ya. Jadi makin kita tumbuh sebagai manusia yang makin tua lah ibaratnya gitu ya, dengan segala apa yang kita hadapi, yang kita reaksikan terhadap dunia ini gitu. Itu makin peka kita terhadap sesuatu yang ini nggak gini nih, nggak mungkin nih. Itu doang yang aku pegang sebenarnya. Aku juga nggak tahu cara bikin bagusnya gimana gitu. Makanya kunciku itu adalah pemain sama lokasi. Sisanya tuh cuman teknis yang bisa aku gonta-ganti sebenarnya. Pemainnya bener, lokasinya bener, aku udah tenang mau shoot itu. Pasti. Tim artisnya kerja lebih berat. Orang dia nggak ngedress up, tapi rumah dia hancurin dia harus benerin. Cariin semula. Itu lebih berat. Orang kan ada. Kira kayak ngelitik apa? Kepikiran kayak ngelitik. Itu lebih berat. Berat banget. Jadi memang ini oke lah, ini spoiler sih. Jadi memang kan kita level kepuasan kita terhadap sebuah ledakan kan beda-beda ya. Benar. Nah, aku kan orangnya agak takut gitu ya, takut nggak bisa dipercaya gitu loh. Jadi kalau belum berasa real gitu kayak kurang gitu ya. Kurang. Itu sebenarnya udah level yang mulai berbahaya sebenarnya. Gak believable takutnya Iya. ya. Mas ini nggak bisa nih harus di depannya Mas. Dia bilang, tapi nggak kelihatan. Yang lu mau ngebom rumah lu di depannya gitu kan. Kenapa nggak rumahnya? Akhirnya rumahnya benar dibom. Kan lu bilang kan akhirnya udah kan rusak kita ganti aja. Itu yang lebih pusing. Itu yang lebih pusing. Ganti cat lagi beres kan. Iya dong. Iya sih. Kan sama aja kan. Take-nya cuma sebentar. Efeknya itu. Bangunnya lagi itu yang Dia kan cuma cek. Keren. Oke, next scene. Sementara orang itu gimana ini? itu rumahnya orang beneran. Dia bilang Gokil. asik, rumah gue direnovasi. Emang waktunya direnovasi sih. Negosiasi lagi. Kan kita udah bilang nih, Bang. Ya, tapi saya nggak bayangin sebesar ini. Negosiasi dulu. udah rumah ya Mas. Udah rumah ya. Bener rumah. Ini kalau rumah-rumah di Jaksel sulit. Tapi berarti beneran harus membangun rumah itu lagi dong. Perbaiki. Diperbaiki. Ya kita nggak ngeluh. Itu inilah. Tanah di tanah gitu ya enggak. Enggak. Tanah runtuh. Bagian yang Runtuh. berantakan gitu ya. Rumahnya juga berantakan juga. Acting naturalnya pas acting ada nggak sih momen kalian kayak ngerasa ini real banget sampai pas cut juga masih ada sisa-sisa Iya. emosinya gitu? Dia bahkan suka abis udah selesai, misalnya kita udah selesai, dia suka nunggu, Mas Rudi itu suka nunggu momennya tuh lama sebelum di-cut gitu. Karena pasti suka ada sesuatu yang tiba-tiba kita lakuin atau kejadian dilakuin itu justru malah jadi bonus gitu. Oh, oke.
Oke. Jadi emang ditahan dulu sampai emang udah blow on banget baru cut gitu. Kitanya udah blow on banget baru di cut gitu. Terus kadang-kadang yang bagusnya kalau simulasi kayak gini, itu apa yang kita lihat di simulasi itu udah nggak kita lihat lagi. Berbeda lagi yang kita lihat di sana. Jadi nggak boring Mbak. Nggak tahu, aku orangnya bosan soalnya. Jadi aku udah nggak bisa lagi di belakang monitor yang oke cut, udah nggak bisa. Gue juga butuh ditarik untuk ngikut gitu yang Iya. asik udah seru gitu, jadinya nggak boring, nggak yang nyuntukin gitu, lambat jadi syutingnya. Berarti itu dong Mas, kalau main teknis berarti nggak ada pecahan shotnya dong. Hampir nggak ada ya. Hampir sekali nggak ada. Tapi kalaupun kita ambil untuk fill in sesuatu yang kita Iya. nggak ketangkap sebelumnya. Tapi jatuhnya tuh bukan cover. Jatuhnya tuh adegan yang sama tapi beda ini aja. Beda angle. Bukan beda angle, beda cara ya. Something like that. Jadi misalnya kita lagi adegan itu, kita nggak tahu kameranya kemana kan, soalnya Mas Rudi yang ini kamera, tiba-tiba kamera itu bisa sampai sedekat gini, bisa segini. Nah itu kalau kita nggak siap di simulasi, kita pasti akan terganggu, apalagi buat mereka yang masih baru gitu kan, dan mereka kamera itu emang udah bener gak ada, kita udah nggak mikirin itu, jadi tiba-tiba kita ngomong apa, kita lagi acting apa, kamera itu bisa sampai deket itu banget, ntar tiba-tiba dia bisa menjauh lagi gitu, dia ngambil yang lain, dan ketika kamera pindah ke sini, di sini tuh nggak boleh berhenti bermain. Semuanya tuh harus Nggak tahu kapan balik lagi ke mereka kan. saya bisa main lagi gitu. Jadi emang 360 ya. Udah gila, hot lagi Iya, begini udah Iya. nggak bisa. Iya. 360 benar-benar yang Benar-benar. misalnya ada satu kejadian di satu rumah nih, satu ruangan ini. Banyak lagi. Wah, karakternya banyak banget, apalagi pas di part aku karakternya banyak banget. Adegannya mungkin ada sedikit actionnya gitu. Semuanya harus bermain terus, nggak bisa yang kesini, oke sini istirahat dulu ya. Terus tiba-tiba dia bilang kamera pindah, Iya. kita nggak siap, ulangnya dari awal lagi. Berarti semuanya harus ready. Semuanya harus jalan terus, semua harus Itu jalan lagi terus. mobil kan ya susah Iya. juga. Bener juga. Atau kayak izin toilet gitu. Makanya pentingnya simulasi itu pakai kamera yang dipakai itu sebenarnya supaya mereka nggak kaget lagi dengan kamera itu. Berarti ini akan dipakai untuk film-film berikutnya Mas? Oh udah pasti. Malah Udah dibeli kok sama dia. Oh iya. Udah, Apa yang udah ada IP-nya sistem ini simulasi ini. Itu investasi untuk 5 film ke depan kayaknya. di Mbak Sigi sendiri ada nggak challenge-nya dengan treatment yang kayak gini? Kan setelah 20 tahun lagi ketemu Mas Rudi dengan cara yang beda lagi gitu. Enggak sih, karena between itu kan aku juga sempat di balik layar juga, tahu produksi kayak gimana, dan aku Iya. embracing teknologi itu emang satu hal yang emang kita mau nggak mau kita harus optimalkan sih, jangan karena menolak untuk all this technology. Enggak, gue old school, gue mau yang gini-gini. Tapi lebih efisien, kita bayangin film kayak gini syuting berapa hari? Hampir Nggak sampai 20. 19 hari. Itu kan harus efektif kan semuanya, dan dengan preparasi yang harus matang juga gitu. Tapi dulu Mas Rudi tuh hafal mati skrip zaman dulu. Jadi kalau misalnya dialog, dia tahu tuh kameranya pindah-pindah. Nah sekarang justru dia punya treatment yang beda gitu. Ya kan Mas, dulu lo tahu misalnya lo harus dialog lo telat dikit kan lo. banget. Iya. Gue juga bukannya ujuk-ujuk begini. Ada Dulu gue juga proses. begitu, yang Iya. malah gue kalau skip dirubah tuh gue marah Iya. banget gitu. Artinya tuh memang nggak ngawur gitu. Emang kita tuh ada waktunya bahwa ada something yang gue nggak dapet kalau gue begini itu ada gitu loh. Ada apa ya gue cari gitu kan. Terus gini loh, kan nggak semua pemain punya level pengalaman yang sama ya. Kalau sekarang masih sama nih oke lah, ini oke. Tapi kalau misalnya ada satu yang lemah aja, tapi kita mau dia main, karena dia punya potensi misalnya, itu lemah. Kalau pakai cara lama nggak bakal bisa dia, nggak mungkin. Dia harus say the dialogue right. Yang ini juga, ya gimana ngangkat dia aja nggak mungkin. Padahal kan scene itu kan dinilai keberhasilannya bersama-sama untuk supaya bisa dipercayakan. Nah kalau dengan sistem ini yang lemah, itu bisa nggak kelihatan lemah pasti. Karena kita udah bikin Sekarang udah kepancing. bisa menjadi salah satu yang nggak bakal kelihatan lah, dapat apalagi gitu. Terserah kita mau gimana caranya. Yang lemah ini pokoknya penonton nggak sadar aja lemah, hanya kita aja yang tahu gitu. Pokoknya dia jago aja actingnya pokoknya, itu aja yang penting. Nah, cuman kan kayak kemarin ya, sebenarnya challenge yang terbesar tuh bukan teknis kita ya sebenarnya. Sebenarnya kalau menurut aku yang kita tadi nggak bahas itu adalah bagaimana kita dengan kejadian yang sebenarnya terjadi itu yang paling sulit sebenarnya. Membayangkan kita di posisi Di tengah konflik ya, itu. kan, tengah konflik yang kita tidak paham why it's happen. Iya kan? Ini karakter dia kalau ini yang pertama kali yang kita harus
Kenapa? Tanpa harus kita menceritakan ada Iya. apa gitu. Iya, betul, kan dia kan susah kan. Lo harus ngomong gini, tapi lo juga nggak boleh gini. Tapi lo juga harus bisa membayangkan kenapa ini gini. Nah itu Iya. sulit loh. Kenapa kok bisa ada perpecahan seperti ini? Kenapa harus ini? Itu yang menurut aku Iya. sih paling sulit banget. Gitu. Dan Konflik yang besar itu kita tuh justru nggak mau membahas luka lamanya itu. Kita cuma mau menceritakan sisi-sisi yang belum pernah diceritakan, yaitu ini di dalam konflik yang besar ini ada dua anak terpisah sama ibunya. Gimana caranya ngebalikin dua anak ini ke ibunya tanpa kita harus menggambarkan konflik itu secara detail gitu. Iya. Nah, di mana konflik itu kelihatan di mata-mata kita semua, di gelisahnya kita semua itu yang mau tergambar situ tanpa kita harus melihat konflik yang apa namanya berdarah-darah itu gitu. Iya. Karena fokusnya nanti jadi terlalu lebar. Nah, lewat karakter-karakter aktor di sini itulah yang orang ketika nonton, iya ini ada mereka lagi ada apa namanya, mereka ada kejadian ini di tengah konflik yang gede banget gitu. Itu tuh yang harus ketangkep gitu. Itu dari simulasi udah harus kita, jadi bukan anak yang mau balik ke ibunya tapi di situasi yang kayak sekarang, kehilangan di mall dibalikin. Enggak, ini memang benar-benar yang kondisi yang anak kecil aja tuh nggak ngebayangin gitu. Ada di situasi itu gitu. karena biar bagaimanapun pasti nggak semuanya kita tahu. Iya, Betul. benar. Sebenarnya gimana sih? Nah, takut salah juga kan? Jadi kalau yang kita nggak tahu mending nggak usah kasih lihat. Kita Bener sih. kita ngomong yang kita tahu aja gitu. Iya. Iya ngerti ya kalau nggak kan kita nggak mau ini. Jadi sebenarnya ceritanya maksudnya sebenarnya ceritanya simple Simple. tentang bagaimana pencarian ibu kan sebenarnya, tapi emang di tengah konflik yang besar aja gitu. Iya. Jadi kayak kalau misalnya kalau kayak misalnya kayak orang takut kayak ini tuh ceritanya isu ini ya gitu. Sebenarnya enggak kan, enggak. itu sebenarnya kayak drama keluarga Iya. yang ngomongin Tentang kemanusiaan, keluarga, gitu. toleransi, itu sih yang kita iniin gitu. Dan kayaknya itu yang lebih pengen orang tonton sebetulnya. Oke. Terima kasih banyak. Makasih. buat Thank you interviewnya banget, hari ini. seru banget. Sama-sama. Semoga Tanah Runtuh sukses. Amin, Buat amin, diikutin amin. Buat nonton Tanah Runtuh tanggal berapa di Cinema 21? Untuk menonton dan menyaksikan film Tanah Runtuh, film by Parudi Sujarwo, dan jadi bioskop tanggal 25 Juni 2026.